Sebanyak 4.335 warga Kerinci yang masuk dalam daftar pemilih tetap, DPT, pada pemilihan legislatif 2024, masih belum memiliki EKTP bahkan melakukan perekaman. 4.335 warga ini merupakan pemilih pemula yang usianya masuk 17 tahun pada saat hari pencoblosan calon anggota legislatif. Yang menjadi kendala adalah berdasarkan rapat koordinasi Dukcapil dan KPU Kerinci 4.335 pemilih pemula ini harus sudah melakukan perekaman dan memiliki IKTP. Untuk mengejar target 4.335 pemilih pemula yang belum memiliki KTP ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci telah memprogramkan sistem jemput bola yakni dengan turun ke kecamatan melakukan perekaman kepada 4.335 orang tersebut. Untuk mencapai target itu Dinas Dukcapil terkendala dengan anggaran operasional yang diperkirakan untuk satu kali turun ke lapangan menghabiskan 25 juta. Sementara stok anggaran yang tersedia cuma 16 juta, hanya mampu menjangkau 9 kecamatan. Itu pun belum maksimal. Tidak saja persoalan keterbatasan anggaran, Dukcapil Kerinci juga terkendala dengan peralatan kerja seperti alat perekaman tahun 2011, komputer dan alat lainnya. Dari sekian banyak alat tersebut yang berfungsi saat ini hanya 2 unit. 2 alat inilah yang digunakan untuk melayani ribuan masyarakat Kerinci. Dukcapil berharap kepada pihak terkait untuk lebih memperhatikan Dinas Dukcapil, karena kegiatan ini menyentuh langsung dengan masyarakat. Dari Dinas Dukcapil Kerinci, Azarinaldi Sinden TV mengabarkan. Oke Pak Kades, konfirmasi terkait kendala-kendala dalam hal untuk jemput bola, menjemput bola perekaman ke kecamatan-kecamatan, Pak. Ya, kira-kira Pak, apa kendala yang Bapak hadapi sekarang, Pak? Ya, terima kasih. Pertama kami sudah kerjasama dengan KPU Kabupaten Kerinci, bahwasanya masih ada masyarakat kita yang sudah ada DPT dalam DPT, tapi belum ada KTP. Ini kita sudah menyusun jadwal untuk perekaman keliling, namanya itu jemput bola per kecamatan-kecamatan. Nah, kalau kendala pertama yang kita hadapi kendala, tentu kalau jemput bola itu kita menurunkan tim, tentu memerlukan dana. Pertama dengan mobil pelayanan keliling itu untuk biaya personalnya seluruh kecamatan atau 18 kecamatan, satu kali kunjungan per kecamatan itu kali 18 kita membutuhkan dana lebih kurang 25 juta. Sementara dana yang tersedia sekarang 16 juta. Nah, itu kendala pertama. Dan pengalaman kita sudah hampir yang sudah kita rekam itu sebanyak 9 kecamatan itu belum tuntas. Sudah diumumkan, sudah dicari, masih ada yang belum perekaman. Berarti paling tidak kita harus 2 kali. Kalau kami harus turun kedua kali ke masing-masing kecamatan, berarti membutuhkan dana 50 juta lagi. Nah, berarti 25 juta kali 2 50. Sementara dana yang ada itu 16 juta. Yang kedua kendala itu adalah peralatan. Server kita memang sudah ibaratnya sudah boleh dikatakan tidak layak pakai, tapi terpaksa kita pakai dikarenakan memang satu-satunya server kita itu. Yang kedua alat perekaman. Alat perekaman idealnya untuk 18 kecamatan itu minimal 10. Sementara alat perekaman kita yang ada 2, 1 di kecamatan. Mungkin itu. Gini Pak, terkait masalah kendala Bapak masalah jemput bola, itu kekurangan yang stok dana yang ada 16 juta. Ya, berarti masih banyak tersisa Pak, kekurangan gitu Pak. Ya, kira-kira sejauh itu Bapak udah mengajukan tak dengan pemerintah atau pengajuan untuk permohonan untuk anggaran ya Pak? Ya, kita akan mengajukan karena kita nunggu APBDP. APBDP insya Allah akhir bulan Agustus atau ini sudah dibahas dengan harapan memang harapan kita itu untuk diakomodir atau dikabulkan karena ini adalah real kebutuhan kita. Kita mengusulkan yang betul-betul kita butuhkan. Kalau memang dikabulkan, berarti dana kami ada 6 juta ditambah supaya 25 juta, berarti 9 juta lagi, berarti satu kali kami masyarakat per kecamatan. Nah, kalau menurut hemat kami pengalaman sudah ada tidak akan tuntas untuk satu kali. Nah, ini menghadapi DPT pemilih bulan Februari, belum bulan Oktober nantinya. Nah, kalau bulan Oktober berarti kita sudah masuk pada di APBD murni 2024.
Ya, kira-kira Pak, kira-kira harapan dari Bapak, andai kata sudah diajukan untuk di APPDP, gimana Pak kira-kira harapan Bapak? Ya, tentu kami sangat mengharapkan itu adalah yang diusulkan untuk biaya personal itu tolong dikabulkan. Harapan sekali supaya bisa kita ke sana atau jangan nanti dikira dari Dukcapil itu tidak melakukan jemput bola. Sementara kalau bukan berarti kalau tidak ada dana kami tidak bekerja, di kantor tetap kita buka, tapi Tidak semaksimal ya? tidak maksimal menunggu kedatangan masyarakat. Nah kita jemput. Nah kalau kita ke lapangan tentu biaya operasional kita butuhkan dan membawa alat. Nah, sekali lagi memang besar harapan kami supaya yang diajukan di APBDP ini supaya diakomodir, Dikabulkan Pak. dikabulkan. Selanjutnya Pak, terkait masalah kendala yang Bapak hadapi, masalah peralatan Pak. Ya. Ya, sejauh itu Pak, peralatan yang semaksimalnya harus kita miliki itu gimana Pak? Kira-kira menurut Bapak Pak? Ya, kalau menurut hemat kami, pengalaman kami yang ada, kita 18 kecamatan, minimal 10 alat rekam itu sudah memadai. Berarti ada yang 2 kecamatan 1 alat rekamnya, 2 kecamatan ada 1 alat rekamnya. Nah, sementara alat perekaman kita ini yang bagus itu 2, yang rusak ringan 1. Nah, 1 itu standby di kantor. Kalau kita ke lapangan itu yang 2 itu yang kita bawa. Tidak mungkin yang di kantor kita copot atau sedang melakukan kawan-kawan sedang jemput bola ke bawah, tidak akan mungkin kalau masyarakat datang ke sini untuk merekam, alat rekamnya tidak ada, itu tidak mungkin. Berarti tetap standby alat rekam 1 di kecamatan yang kita bawa ke bawah itu sebanyak 2. Jadi kendala tersebut udah berapa lama Pak Dinas Dukcapil ini mengalami kesulitan masalah alat Pak? Kalau peralatan sudah lama, karena alat perekaman itu adalah bantuan pusat pada tahun 2012. Sudah lama ya, kita terkendala di alat. Ya kita tahu juga karena kondisi keuangan atau keuangan yang tidak memadai untuk hal itu. Pernah Bapak ajukan permohonan untuk bantuan alat Pak ke pemerintah Pak? Sudah pernah kita ajukan. Cuma memang kalau alat itu kan mahal ya, ada katalognya. Nah, sekarang di APBDP itu yang kita ajukan. Sudah kita naikkan nota dinas sudah turun dan disposisi Pak Bupati dipelajari di APBD dan sudah kita APBD. Mudah-mudahan di APBDP ini dikabulkan. Oke. Ada kira-kira himbauan Bapak gimana? Ya, yang pertama kalau itu sudah dikabulkan tentu pertama walaupun belum sudah di PA-nya tapi sudah ada kepastian dikabulkan, berarti kami berani turun dengan memakai dana apa yang ada sekarang ini. Yang kedua kita harapkan kepada masyarakat itu supaya memang timbul kesadaran diri untuk merekam KTP-nya. Jangan kapan akan digunakan begitu merekam. Nah, kalau ada kendala itu tentu sulit kita kabulkan. Itu ada harapan. Pertama, harapan kepada kita pemerintah supaya ini dikabulkan. Harapan kepada masyarakat, marilah sama-sama kita merupakan ini suatu kebutuhan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.